Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian cara mengambil foto di tempat gelap menjadi terang ya teman-teman. Dan cara ini tanpa gcam, kalian cukup menggunakan kamera bawaan dari HP kalian. Dan cara ini bisa digunakan di semua merek handphone ya, termasuk Infinix, kemudian Realme, Oppo, Samsung dan lain-lain ya, bisa menggunakan cara ini. Yang penting syaratnya HP kalian sudah support mode manual atau mode pro. Dan ini beberapa sampel fotonya ya teman-teman. Kita coba. Nah seperti ini untuk mode auto seperti ini ya. Sangat gelap sekali. Ini untuk kondisi asli di sini seperti ini. Kemudian ini mode manualnya seperti ini ya. Ini untuk mode manual. Nah nanti di dalam video kali ini akan saya bahas secara tuntas ya, bagaimana cara mengoperasikan mode manual. Namun sebelum kita menuju ke tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung kita menuju ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus masuk dulu ke kamera ya. Tentunya kamera bawaan. Di sini saya buka kamera bawaan dari Xiaomi Redmi Note 10. Oke, untuk perbandingan ya, saya akan mencoba mode auto terlebih dahulu seperti ini. Ini untuk mode autonya ya, seperti ini. Gelap sekali. Ini kondisi aslinya seperti ini ya teman-teman. Ini kondisi asli di sini, gelap banget. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke mode pro ya. Silahkan disesuaikan dengan HP yang kalian pakai. Untuk mode pro ini masing-masing handphone mungkin istilahnya berbeda ya. Kalau di Realme yang saya tahu itu mode expert atau mode pakar ya. Kalian masuk ke mode pakar atau mode expert, atau ada beberapa handphone yang di sini keterangannya mode manual ya. Namun yang lebih umum adalah mode pro. Oke, kalian masuk ke mode pro, lalu pastikan di mode pro HP kalian ada pengaturan shutter speed ya, atau kecepatan rana, dan juga ISO. Oke, di sini di handphone saya ada pengaturan shutter speed dan juga ISO. Kemudian untuk pengaturan yang lain di sini saya menggunakan auto saja, termasuk white balance saya pakai auto. Untuk fokusnya pakai auto saja. Pokoknya yang terpenting adalah shutter speed dan ISO. Kita akan kupas tuntas ya untuk dua ini, yaitu shutter speed dan juga ISO. Oke, untuk yang pertama saya akan mencoba set untuk shutter speednya ke angka yang paling tinggi terlebih dahulu ya, ke angka 30 detik. Kemudian untuk ISO nya saya akan coba pakai yang paling tinggi, yaitu 3200. Coba hasilnya seperti apa. Yang jelas semakin tinggi shutter speed itu akan semakin jelas ya, untuk fotonya akan lebih detail ya, akan lebih detail. Kebalikan dari ISO teman-teman. Untuk ISO nilai semakin tinggi dia akan lebih terang tapi akan muncul noise. Nah seperti ini sudah jadi. Ini kombinasi ISO 3200 dan shutter speed 32 detik. Terlalu terang ya teman-teman. Nah terlalu terang seperti ini.
muncul noise karena ISO-nya terlalu tinggi, maka kita harus turunkan ya. Kita coba turunkan, kalau bisa nilai ISO kalian cari yang terendah agar noise-nya tidak kelihatan ya. Kita coba di angka 1000 teman-teman, kita coba di angka 1000 shutter speed. Saya tetap menggunakan 30 coba ya. Oke, shutter speed masih tetap 30 detik, ISO 1000. Ini tentunya hasilnya lebih gelap ya daripada yang tadi, namun fotonya pastinya lebih detail dan noise-nya pasti lebih berkurang ya. Kita coba lihat hasilnya. Sebentar lagi selesai. Ya, sudah selesai teman-teman. Nah, seperti ini lebih cantik ya daripada yang tadi. Jadi dia lebih detail, kemudian noise-nya lebih sedikit ya ketimbang yang ini. Yang ini terlalu terang ya, terlalu over exposure dan agak muncul beberapa noise di sini karena terlalu ketinggian ISO ya. Makanya kalau bisa cari ISO yang terkecil ya, kemudian shutter speed cari yang tertinggi. Jadi antara dua ini adalah kebalikannya ya teman-teman. Ini kalau shutter speednya kita turunkan, maka detailnya akan berkurang ya. Kita coba ya, kita coba shutter speednya kita turunkan ke 8 detik dengan ISO 1000 coba ya. Ini tentunya hasilnya lebih gelap teman-teman. Nah, seperti ini lebih cepat fotonya ya, hanya 8 detik dan menggunakan ISO 1000 seperti ini. Nah, ini perbandingannya ya. Ini ISO 1000, kemudian shutter speed 8 detik ya. Dan ini ISO 1000 shutter speed 30 detik. Kemudian ini ISO 3200 shutter speednya 30 detik. Oke. Jadi intinya teman-teman, semakin tinggi ISO dia akan semakin terang, tapi noise-nya akan bertambah ya. Dan kalau untuk shutter speed ini semakin tinggi, maka hasilnya akan semakin bagus ya, akan semakin detail fotonya dan lebih terang, dan noise-nya semakin kecil. Makanya saya tadi katakan ya, kalau bisa itu shutter speed kalian paling tinggi, kemudian ISO cari nilai yang terkecil tapi sekiranya pas ya. Kita coba di angka 1600 ya teman-teman. Kita coba di angka 1600, kemudian ISO 30 detik coba ya. Ini ISO 1600, kemudian shutter speednya 30 detik. Coba kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Oke, seperti ini. Saya rasa ini paling sedengan ya. Jadi dengan shutter speed 30 detik, kemudian ISO 1600. Bila dibandingkan dengan yang ini lebih gelap ya. Jadi tergantung selera sebetulnya ya, dan tergantung kondisi
kondisi di tempat kalian seperti apa. Nah, kalian mainkan saja untuk shutter speed dan juga ISO-nya ya. Sekali lagi di sini saya terangkan ya, semakin besar nilai shutter speed maka hasil fotonya akan semakin terang ya, dan lebih detailnya akan bertambah. Dan kebalikan dari ISO, semakin tinggi ISO hasilnya semakin terang tapi noise akan bertambah. Makanya sekali lagi silakan usahakan kalian cari shutter speed tertinggi ya, kemudian cari ISO paling rendah tapi sekiranya pas. Nah, seperti itu. Kalau kondisi seperti saat ini di tempat saya ini paling cocok itu di angka kisaran antara 1000 sampai 1600-an ya. Nah, seperti yang ini tadi, ini menurut saya pas. Ini kombinasi shutter speed 30 detik ya, kemudian ISO 1600. Ini paling pas menurut saya. Jadi untuk kombinasi ISO dan shutter speed ini menyesuaikan di tempat kalian ya. Oke. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.